Nah, kami di Manpreng Sewu itu ada 26 PD. Ada satunya One Day One Hadis. One Day One Hadis, oke. Satunya One Day One News. Karena di Manpreng Sewu itu Bu Alifah ada namanya Jam Kenol. PIKR itu adalah singkatan Pusat Informasi Konseling Remaja. Pusat Informasi Konseling Remaja. Apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Wita Tung Tien, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tapi pun, sahabat religi, jumpa lagi dalam podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Ngupi Ngobrol Seru penuh inspirasi. Baik, hari ini sudah hadir bersama saya Pak Fatul dari Satu Preng Sewu. Pak, boleh diperkenalkan lebih dulu Pak, barangkali viewer kita kan banyak yang belum kenal nih sama Pak Fatul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, ya pun. Saya Fathul Bari, Kepala Man Satu Preng Sewu periode tahun 2021 sampai saat ini. Sebelum saya di Man Satu Preng Sewu, saya pernah menjadi kepala MTS 1 Tanggamus di Kota Agung. Oke. Setelah itu ke MTS 2 Tanggamus di Talang Padang. Oke. Baru setelah itu ke Man Satu Preng Sewu sampai saat ini. Berarti sudah berapa tahun Pak? Dari 2017 sampai saat ini. Menjadi kepala madrasah ya, dari 2017 sampai 2024. Ya. Tapi di Man Satu Preng Sewu dari 2021 sampai saat ini. Berarti 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun ya, lebih. Ya. Bedanya apa nih Pak menjadi kepala madrasah sanawiyah dengan kepala madrasah aliyah? Sangat beda. Dan sangat beda itu utama adalah setelah anak lulus mau kemana. Tantangan kalau di Man ini lebih besar karena anak-anak itu berapa yang akan lulus ke PTN? Oh iya, betul. Berapa yang akan masuk di SNBP, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi? Baik. Berapa yang masuk di Mandiri? Oke. Berapa yang masuk di SPAN PTKIN? Tapi kalau di MTS cukup setelah lulus mereka ke mana? Ke Man IC, Man Satu Bandar Lampung atau SMA favorit. Iya, oke. Berarti kalau di Man ini tantangannya menjadi lebih besar. Betul. Untuk Man Satu Preng Sewu ini memang dari dulu sebutannya Man Satu Preng Sewu gini, Pak. Nah, Man Satu Preng Sewu ini dimulai disebut Man Satu Preng Sewu sejak tahun 2014 ya. 2014 ya. Berdasarkan KMA, Keputusan Menteri Agama nomor 197 tahun 2014 tanggal 17 September 2014. Sedangkan pada tahun 2000 itu masih Man Preng Sewu. Man Preng Sewu. 2000 Man Preng Sewu, 2014 mulai Man Satu Preng Sewu. Ya. Untuk profilnya Pak, profil Man Satu Preng Sewu ini bisa diceritakan seperti apa? Man Satu Preng Sewu ini beralamat di Pekon Pajar Agung Barat, di Kecamatan Preng Sewu, di Kabupaten Preng Sewu, di pinggir tengah jalan ya, dekat jalan, dengan jumlah kelas itu 22 rombongan belajar. Kelas 10-7, kelas 11-7 dan kelas 12-8. Karena kami cuma mendapat 3 ruangan itu, maksudnya 22 3 rombal itu, nggak ada lebih-lebihnya. Baik. Dengan jumlah luas tanah 1,5 hektar. Lumayan ya Pak. 1,5 hektar. Ya. Sedangkan guru kita ada 74 keseluruhan. 74. Ya. Yang ASN itu adalah PNS dengan P3K ada 54. Jadi sisanya masih honor. Sedangkan untuk tenaga kependidikan itu ada 15. Dari 15 itu yang sudah PNS cuma 2, yaitu kepala TU dengan bendahara saja. Yang lainnya masih honorer ya Pak. Sebab itu ya kalau bisa tahun ini CPNS, nanti 3K ada. Banyak tahun ini Pak. Ya. Banyak tahun ini. Harapan kami itu, mudah-mudahan kami dapat dari Kanwil. Pak Fatul, untuk jumlah siswanya seperti apa Pak? Jumlah siswa kita keseluruhan 754. Ya. Waktu PPDB
di tahun 2004 yang terakhir kita pakai 2 jalur. Oh, 2 jalur. Jalur apa aja nih, Pak? Prestasi dan jalur reguler. Oke, jalur prestasi ini seperti apa? Jalur prestasi ini kita ambil yang akademik dan non akademik. Oke. Termasuk kalau dia sudah hafal berapa juz, atau dia pemenang KSM di SMP atau di MTS-nya, dibuktikan dengan sertifikatnya. Itu jalur prestasi. Kalau jalur reguler, semua siswa bisa ikut tes. Iya. Dan berapa jumlah yang diterima? Kita kemarin 245. 245 itu dari 2 formasi. 2 formasi. Yang untuk jalur prestasinya berapa, Pak? Kita jalur prestasi kemarin kita ambil sekitar 100. Oke. Dari sekitar 156 yang pendaftar. Oke. Nah, dari 100 ini kita ciutkan lagi menjadi 60 siswa. Oh, 60 Untuk siswa. apa 60 siswa itu? Untuk kelas khusus, Bu. Jadi kelas khusus kami membuat 2 kelas. Per kelas cuma 30 siswa. Oh, itu kelas khusus. Iya. Kelas khusus ini beda nggak dengan kelas unggul yang dimiliki oleh madrasah yang lain, Pak? Ya sebenarnya hampir sama, tapi kami bahasan dikhususkan. Oke. Nah, khusus dibeda-beda dengan madrasah-madrasah yang lain. Ya, baik Pak Fatul, apa sih yang menjadi program unggulan ini dari Pak Fatul sebagai kepala madrasah untuk MAN 1 Pringsewu? Ya. Saya program unggulan saya menjadi kepala MAN 1 Pringsewu yang pertama adalah di kelas khusus ini. Ini kan masih berjalan 2 tahun. Oh, baru 2 tahun ya Pak ya? Oke. Kita di sini kita kerjasama dengan GO, Prima Agama, bimbingan belajar gitu ya. Bimbingan belajar. Prima Agama dan GO. Tahun kemarin Prima Agama, tahun ini kita dengan GO. Oke. Fungsinya untuk apa? Supaya anak-anak yang di kelas khusus ini bisa menyerap ilmu-ilmu di luar dari ilmu yang ada di guru-gurunya. Oh, baik. Nah, baik, di kelas khusus ini juga cikal bakal untuk anak-anak lomba, Bu. Untuk kompetisi akademis misalnya ya. Dan non akademis. Dan non akademis. Baik. Dan harapan kami jika lulus nanti anak-anak inilah untuk cikal bakal kami untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Betul. Pak Fadil, ini ada cerita menarik. Kemarin kita juga podcast dengan Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pringsewu. Iya, betul. Salah satu pemenang KSM dari MTSN 1 Pringsewu itu justru dari kelas reguler. Artinya memang sebenarnya walaupun ada pembagian kelas, ada yang kelas khusus atau kelas unggul, kemudian ada kelas reguler. Sebenarnya ini juga tidak mempengaruhi terhadap prestasi siswa. Betul. Pak Fatul melihat ini seperti apa, Pak? Apakah memang dari dari anak-anak yang disaring untuk masuk kelas khusus memang itu dipilih atau seperti apa Pak Fatul melihatnya? Ya, kita disaring dari pertama dari PDB sudah kita saring. Setelah itu kita saring lagi untuk tes khusus dari yang lulus prestasi tadi. Dan tidak menutup kemungkinan yang reguler ikut. Jika dia bisa berkompetisi. Betul. Kita tes semua, termasuk KSM, kita adu semua. Tapi ya untuk alhamdulillah dalam 1 tahun ini ya anak-anak khusus yang maju. Untuk MAN Pringsewu tetap anak-anak khusus ya, kelas khusus ya. Untuk kelas khusus ini bedanya Pak, mungkin secara fasilitas, jam belajar dan lain sebagainya dengan yang kelas reguler. Ya pasti, kalau fasilitas karena kita kerjasama dengan komite, kita memanggil orang tua, gimana anak-anak ini ke depan. Kami punya program, tapi yang menyetujui adalah orang tua. Kami adalah rapat, mau apa. Tapi alhamdulillah di Pringsewu ya tingkat pendidikan orang tua barangkali ya sangat mendukung. Bahkan kadang-kadang mereka menambahkan yang belum ada. Tadinya salah satu belum ada kami itu dalam program kami wifi gratis khusus ruangan maksudnya ya. Kalau wifi sekolah kan ada. Dari pertemuan orang tua itu ada mengusulkan harus punya wifi khusus, wifi ya. Untuk di kelas khusus ini. Itu. Di luar dari yang lain-lain. Karena orang tuanya berpikir kalau mereka ada bimbingan di luar biaya semakin tinggi dan juga waktu. Itu secara jam belajar? Jam mengajar itu kita emang agak sedikit lama. Kalau anak-anak reguler jam 3 pulang, mereka habis asar.
Oh, oke. Sholat asar itu wajib di madrasah. Oh, baik. Itu penambahannya di materi-materi atau di pelajaran-pelajaran akademik ya, Pak ya? Iya betul. Yang dari pelajaran-pelajaran yang dari KO tadi. Oh, oke. Itu. Jadi memang sudah diprogramkan, bahkan bekerja sama dengan lembaga pendidikan betul. atau bimbingan belajar swasta, betul. untuk memperkuat kompetensi dari siswa-siswa kelas khusus ini. Ya. Baik, Pak Fatul, tadi secara akademis tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fatul. Yang non akademisnya apa yang diperbuat untuk MAN 1 Pringsewu ini, Pak? Nah, kami di MAN Pringsewu itu ada 26 PD. PD itu apa? Pengembangan diri. Oh, pengembangan diri. Nah, pengembangan diri itu ada yang non akademik dan akademik. Baik. Semuanya ada. Nah, kami wajibkan siswa itu minimal 1 siswa 1 PD. Oh, 1 siswa harus mengikuti 1 PD, pengembangan diri. Okay. Kalau dia umpamanya hobi di seni, kita ada beberapa seni tari, seninya musik, dan juga seni tilawah, hadroh, seni budaya Islam. Ada juga di akademik seperti KSM, ya, ada PD khusus itu. Oke. Kalau dia hobi di matematika misalnya, di KSM matematika. Kalau dia hobi di English, ada English Club. Kalau dia bukan hobi ya, ada jiwanya untuk Al-Quran dan tilawah, ada Al-Quran itu MTQ ya, dan tilawah. Dan ada juga yang silat, ada 2 silat kita. Ya. Olahraga. Ya, olahraga ada sekitar 4 PD-nya, futsal, bulu tangkis, pencak silat, bukan pencak silat, apa namanya, basket. Oh, basket. Udah itu tenis meja. Oh, baik. Pak Fatul, melihat perkembangan MAN 1 Pringsewu sampai dengan sekarang gitu, bagaimana Pak Fatul menilai diri sendiri lah ya? Menilai MAN 1 Pringsewu sekarang dan sebelumnya gitu. Alhamdulillah, bukan saya membanggakan diri, Bu Alipah ya. Membanggakan diri nggak apa-apa. Pertama saya masuk tahun 2001. Baik. Saya observasi ya sebagai pimpinan baru. Dalam 1 minggu 2 minggu saya amati apa kekurangan dan kelebihan MAN 1 Pringsewu ini. Pertama saya masuk ke sana itu MAN 1 Pringsewu itu belum punya aula. Jadi setiap ada kegiatan pertemuan kita akan memindahkan siswa belajar ke tempat yang lain. Bisa di lab, bisa di perpus, bisa di mana. Dan saya berpikir aula ini harus segera. Itu yang pertama. Yang kedua, PTSP. Oh, pelayanan terpadu satu pintu. Masa MAN 1 Pringsewu sebesar ini tidak ada PTSP. Nah, itu mengakibatkan ada tamu langsung nyelonong ke ruang kepala. Betul. Anak-anak melegalisir masuk ke ruang kepala TU. Sekarang sudah kondusif di PTSP. Melalui PTSP. Lebih tertib pelayanannya ya, Pak ya. Yang ketiga, akreditasi, Bu. Akreditasi? Ya, masa sehebat MAN 1 Pringsewu katanya akreditasinya masih B. Oh, dulu masih B. Sekarang? Alhamdulillah tahun 2002 A. Sampai dengan sekarang? Sampai sekarang, unggul. Kan itu setiap tahun ya Pak ya? 5 tahun sekali. Oh, 5 tahun sekali. Untuk akreditasi penilaiannya 5 tahun sekali. Mudah-mudahan masih tetap bisa dipertahankan ya Pak. Melihat dari perjalanannya, insya Allah. Karena akan dilihat sarapasnya, prestasinya. Termasuk yang seperti yang saya sebutkan tadi, yang aula. Rupanya kami bukan buat aula, itu malah GSG. Bahkan kata teman-teman, GSG kami itu terbesar di Lampung untuk sekelas madrasah negeri. Luar biasa. Bisa 1000 siswa bisa masuk di dalam itu. Iya, betul. Jadi dengan adanya GSG itu, semua kegiatan ada di dalam. Seperti kita perpisahan tidak perlu nyewa di luar. Iya, kita cukup ya Pak ya. Cukup, sudah tahfiz kita di dalam ruangan. Udah itu setiap kegiatan pertemuan kita di dalam GSG. Tidak perlu keluar atau nyewa-nyewa tempat lain. Iya Pak. Tadi sudah dijelaskan tuh ada beberapa peningkatan secara sarana prasarana ya Pak. Ada GSG, ada PTSP, mungkin ada juga laboratorium yang dibangun pada saat Pak Fatul menjadi kepala madrasah. Kemudian secara program nih Pak, ada program unggulan apa untuk di MAN 1 Pringsewu? Nah, program unggulan selain pengembangan diri tadi, saya mencari yang beda dengan madrasah yang lain. Saya ada 2 yang 2 tahun berjalan, ada satunya One Day One Hadis. One Day One Hadis, oke. Satunya One Day One News. One Day One News. One Day One Hadis itu cikal bakalnya saya membentuk itu
karena banyak betul di luaran sana waktu itu siswa-siswa bukan madrasah saja yang pemahaman tentang hadisnya masih kurang, bahkan penerapannya beda ilmunya. Ini dengan cara kita one day one hadis, setiap hari siswa itu paham satu hadis dan dijelaskan oleh pakarnya, guru-guru kita. Baik. Karena di mana satu Prengseu itu Bu Alifah ada namanya jam kenol. Jam kenol itu apa Pak? Jam 7 sampai jam 7.15 15 menit itu jam kenol, belum dihitung jam mata pelajaran. Baik. Nah, itulah diisi dengan one day one hadis? Dan tadarusan Al-Quran. Luar biasa. Ini menarik sekali nih Pak. Ya. Biasanya kan siswa di awal pembelajaran itu ada beberapa madrasah itu mereka menghafal ayat-ayat Al-Quran. Ini menarik, saya baru dengar di Madrasah Lampung ada one day one hadis. Dan itu ada evaluasinya nggak Pak? Ya, ini kami pengen beda saja Bu. Beda dari madrasah lain. Kalau madrasah lain itu seperti tadarusan udah biasa. Ada juga yang sholat duha itu udah biasa. Tapi one day one hadis ini masih jarang. Nah, evaluasinya kami setiap per semester. Karena hadis-hadis yang sudah terkumpul tuh beberapa kitab-kitab itu dikumpul jadi satu. Berdasar ada juga yang bentuk yang sudah di print, ada juga yang masih dalam file ya. Yang membuatnya ya pakar-pakar guru-guru kita yang sudah emang ahlinya. Kalau saya kayaknya Waripah nggak bisa. Gitu. Bisa. Tapi cuma nunjuk-nunjuk saja. Baik. Terus kemudian Pak Fatul, ini sudah berlangsung sejak kapan ini yang one day one hadis ini? Ini tahun kedua. Oh, tahun kedua. Luar biasa loh. Kan yang sedang digulirkan oleh Kementerian Agama ini adalah program tahfiz Quran. Tentu ini juga berjalan ya Pak? Oh ya, itu utama itu Bu. Oh, tetap utama. Seperti apa Pak program tahfiz Quran di MAN 1? Nah, kalau tahfiz Quran ini adalah unggulan utama dan semua madrasah harus. Hukumnya wajib. Nah, kalau untuk one day one hadis itu ada tambahan-tambahan kita. Betul. Nah, program kita di tahfiz Quran ini kita kerjasama dengan pihak luar. Ada namanya LPTQ ya, Lembaga Penjamin Mutu Quran. Betul. Kalau di Prengseu namanya Pondok Pesantren Al Husna. Oh, ada pondok pesantren. Al Husna kita kerjasama. Dan juga kita pemateri ustaznya atau ustazahnya itu kita ambil dari pondok pesantren juga yang udah hafal juz 30. Betul. Nah, kerjasama kita dengan Al Husna itu adalah mereka yang ikut mengetes. Kami tidak perlu kuantitas, tapi perlunya kualitas. Betul Pak, betul. Tidak perlu kami satu kali istilahnya wisuda topis sekian ribuan. Tapi kualitasnya nggak ada. Betul. Nah, maka kami kemarin cuma sedikit, paling sedikit di Madrasah Lampung barangkali cuma 65 wisudawan. Tapi itu berdasarkan dari LPTQ Al Husna dapat sertifikat dari pondok pesantren. Dan ini benar-benar teruji ya Pak? Ya, betul. Karena banyak yang gagal. Betul. Dan juga dalam pemikiran saya, mengapa kami kerjasama dengan Al Husna? Sertifikat anak-anak ini kan bermanfaat untuk anak-anak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Baik. Bahkan berdasarkan informasi ada beberapa universitas itu, kalau cuma tanda tangannya kepala madrasah, kepala kemenak, itu tidak diakui. Sertifikat tahfiznya. Katanya sih ya, informasi dari alumni-alumni ini. Tapi kalau yang itu mengeluarkan dari LPTQ, lembaga khusus yang menangani masalah tahfiz Quran, diakui. Baik. Pak Fatul, dari program tahfiz Quran ini sepanjang yang Bapak pantau di MAN 1 Prengseu itu sudah hafalan berapa juz Pak siswa-siswanya? Kalau hafalan bervariasi Bu ya. Tapi kami pengennya itu adalah ada peningkatan, progresnya yang lebih baik. Progresnya yang lebih baik. Seperti di awal itu kelas 10 itu wajib 1 juz. Itu kan? Karena bukan tidak semua dari MTS yang masuk di MAN kita. Betul. Dari SMP bahkan bacaan Al-Qur'annya pun belum betul-betul baik. Baik. Nah, yang paling tinggi untuk saat ini baru 20 juz. Oh, ada juga yang 20 juz. Karena dia dari sanawiyah itu sudah punya hafalan. Betul. 10 juz. Di peningkatan 2 tahun ini 10 juz. Saya beban ke dia, kalau bisa lulus nanti 30 juz. Mudah-mudahan. Tapi ada kontribusi dari MAN untuk anak itu. Apa misalnya Pak? Beasiswa. Oh. Dia kita
nolkan untuk biayanya ya. Oh, baik. Artinya ada reward. Ada rewardnya. Tapi kalau untuk jajan ya tidak. Bahkan dia ke tahun kemarin tuh aja masuk itu baju sekolah, baju olahraga kami kasih untuk motivasi anak itu berprestasi lagi di tahfiz Quran. Ya, Pak Fatul, terkait dengan one day one hadis tadi ya, itu setiap evaluasinya itu setiap semester Pak atau seperti apa? Per semester. Apakah ada ujian untuk anak-anak, misalnya kamu berapa hafalan hadisnya gitu? Sebenarnya belum sampai ke situ juga. Ya, kalau tapi hafal sebagai bahan untuk evaluasi itu harusnya ada ya Pak ya. Nah ini maka kami perlu masukan juga, termasuk dari Bu Alifa, kan? Yang jelasnya anak-anak ini jangan sampai mendapatkan hadis-hadis itu dari orang yang tidak pas. Betul. Tapi ini kalau dari di Eman, karena gurunya langsung silsilah hadis itu dari mana awalnya, mengapa keluar hadis ini, sanadnya dan sebagainya. Nah, tapi kalau anak-anak ngambil dari internet atau dari sebelah lembaran itu belum jelas. Betul. Artinya ini juga sebagai salah satu upaya untuk supaya siswa-siswa kita itu mengenal hadis-hadis yang memang benar-benar hadis-hadis yang sahih ya Pak. Betul. Baik. Menarik sekali nih Pak Fatul. Kemudian saya juga mendengar di Man 1 Pringsewu itu ada namanya PIKR. Apa itu Pak PIKR Pak? PIKR itu adalah singkatan Pusat Informasi Konseling Remaja. Pusat Informasi Konseling Remaja. Apa ini? Nah, PIKR ini di bawah naungan Guru Bimbingan Konseling BK ya Pak ya? BK. Mengapa adanya PIKR ini? Karena berdasarkan ilmu psikologi, kata Profesor Prayitno, ciri-ciri remaja itu ada 3 katanya ini ya. Iya. Pertama adalah rasa ingin tahu. Kedua dia itu pemberontak. Ketiga dah labil. Baik. Nah, dari ketiga-tiga ini kalau tidak kita arahkan, bahaya untuk anak-anak kita. Betul. Maka kita buat kalau wadah di bimbingan konseling itu namanya PIKR. Iya. PIKR. Ya. Namanya kalau di Man itu PIK-Gesper. Supaya itu anak-anak supaya lebih mengenal. Iya, lebih menarik gitu Pak. Betul. Yang dilakukan PIKR ini unsurnya siapa saja sih Pak unsurnya? Unsur utama adalah guru-guru BK tadi. Guru BK tadi pertama. Udah itu adalah alumni juga. Ada yang melibatkan alumni. Baik. Dan juga anak-anak PIK itu sendiri. Kita kerjasamanya dengan BKKBN, dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Alhamdulillah PIKR di Man Pringsewu sangat maju. Bahkan BKKBN dengan Dinas Pemuda Olahraga selalu support ke kita. Baik. Yang dilakukan oleh PIKR ini apa Pak? Apakah ada siswa-siswa yang datang untuk konseling atau memberikan sosialisasi atau seperti apa? Nah, PIKR ini salah satu PD yang 26 tadi, salah satunya, namanya PIKR. Jadi anak-anak itu mau masuk atau tidak di PIKR tergantung dari anak-anak alumni ya, yang anak-anak senior. Tapi alhamdulillah di PIKR ini salah satu peminat yang tertinggi dari yang lain. Saya masih belum tergambar sih Pak yang dilakukan oleh PIKR ini apa gitu. Apakah cuman sekedar memberikan konseling atau sosialisasi atau apa yang dikerjakan oleh lembaga ini? Yang jelasnya sosialisasi ya. Sosialisasi kepada anak-anak sebaya, tutor sebaya. Tutor sebaya. Anak-anak yang senior ini yang kelas 12 itu kan mereka dapat ilmunya dari BKKBN. Baik. Karena setiap tahun di Pringsewu itu alhamdulillah BKKBN-nya jalan. Semua madrasah aliyah ataupun SMA, SMK se-Pringsewu bahkan di universitasnya dikumpulkan. Bahkan kadang-kadang mereka tuh menginap sampai 3-4 malam di suatu hotel di Pringsewu. Nah, dari situ mereka diberikan istilahnya materi konseling tentang remaja. Bahkan tahun kemarin yang beda itu ada stunting aja dibahas mereka. Padahal mereka kan belum, tapi calon ibu, calon ayah. Nah, belum yang kenakan remaja yang lain. Seperti rasa ingin tahu kataku tadi, seperti reproduksi dan sebagainya. Belum penyakit remaja. Itu. Pak Fatul, ini yang paling penting nih, prestasi yang pernah diraih oleh Man 1 Pringsewu selama kepemimpinan Pak Fatul. Alhamdulillah di Man 1 Pringsewu itu yang utama PIKR tadi ya.
Kalau di tingkat kabupaten kita dalam 3 tahun ini selalu menang. Oke, ada kompetisinya Kompetisi, itu ya Pak ya? ya, kompetisinya selalu menang. Ada tuh namanya aksi tajam, bahasanya tuh ya aksi tajam, PIK Pringsewu. Betul. Walaupun yang ikut lomba itu dari universitas-universitas, itu ke, nah dari PIKR itu cikal bakal anak-anak kita Bu. Contoh yang Ibu pernah dengar nama Sania. Iya, betul. Dia adalah salah satu duta modernisasi agama kita waktu itu tahun 2022 kalau nggak salah. Yeah. Dia 2 kali ke nasional Jogja dan Solo. Itu menang Sania. Dalam sistemnya itu bukan menang atau kalah, ya, adalah utusan per daerah. Oh baik. Jadi Sania mewakili Provinsi Lampung sebagai duta moderasi beragama. Dan ini berasal dari Man 1 Pringsewu. Nah, setelah pulang ke Lampung, Sania itu roadshow ya kemana-mana. Waktu itu kami sempat ke Metro, Wana Lampung. Kampanye moderasi beragama. Betul waktu itu. Nah sebelum Sania itu ada namanya Yura juga kan. Ada 2 yang masuk di Sentia itu Kosmi. Yura itu bukan penyanyi ya Jis? Bukan. Itu yang seniornya si ini, ada adiknya si Sania ya. Oke. Alhamdulillah anak-anak PIKR ini banyak. Bagus untuk pidatonya, public speakingnya, untuk motivasi untuk belajarnya, bagus-bagus. Oke. Terus Pak, kalau dari prestasi akademiknya misalnya, Man 1 Pringsewu pernah menjuarai apa siswa-siswanya misalnya? Nah, kalau yang akademik selama saya untuk KSM dulu ya. KSM ini cuma juara 2 di provinsi terus. Oh baik. Runner up. Juara 2 sebenarnya, runner up ya. Karena kami masih mengakui keunggulan dari Man 1 Bandar Lampung dan Man IC. Iya, betul. Tapi mereka masih rajanya. Tapi mohon doanya untuk ke depan ya sama-sama. Mudah-mudahan ya Pak ya. Dan itu Kosmi. Kosmi itu apa Pak? Ya itu apa, siswa muslim Indonesia itu. Oh, oke. Kita waktu itu si Cynthia, kita nominasi ke 100 nasional, itu di Jakarta. Baik. Masih ada lagi Pak prestasi mungkin yang non akademik juga boleh? Non akademik kita seperti futsal aja kemarin tuh juara, baru ada 2 bulan ini juara di tingkat provinsi. Oh, dalam kompetisi apa? Kompetisi di Pesawaran. Oke. Udah itu hadro ya. Yang baru-baru 1 bulan ini LPTQ di Pringsewu. LPTQ itu yang MTQ, tilawah dan sebagainya, itu juara 1 dan 2. Itu dari siswa kita juga. Man Pringsewu. Baik Pak. Pak, bagaimana sih Pak program-program tadi One Day One Hadis, kemudian program tahfiz Quran yang ada di madrasah itu memberikan kontribusi dalam membentuk karakter spiritual dan moral di siswa Man Pringsewu menurut Pak Fatul? Tidak pasti. Ya. Anak Man Pringsewu itu ya secara kenakan remaja menurut saya masih wajar-wajar saja, tidak terlalu parah-parah amat. Karena dari awal, dari pertama masuk gerbang sampai dia pulang, kita awasi, kita kasih pembekalan seperti One Day One Hadis, seperti motivasi tadi, dan juga dari PIKR dan sebagainya, gitu kan. Jadi kenakan remaja itu sangat kita tekan. Lumayan memberikan cukup memberikan kontribusi ya Pak ya, baik perkembangan untuk spiritual dan juga moral siswa madrasah. Tadi juga di samping One Day One Hadis, Pak Fatul juga menyebutkan One Day One News, belum dikasih penjelasan. One Day One News itu adalah 1 hari 1 berita. Oh baik, ini tertarik ini Pak saya. Nah hubungan dengan humas juga ya. Karena kami dari awalnya itu banyak betul kegiatan, tapi jarang kita publikasikan. Iya betul Pak. Ini sebelum keluar surat dari edaran Pak Kanwil ya, kami sudah itu One Day One News itu minimal artinya. Iya. Kadang-kadang 1 hari 2 atau 3 berita. Karena kami ada di PD tadi, kembali ke PD tadi, ada namanya PD jurnalistik. Iya. Nah anak-anak jurnalistik ini yang buatnya, tapi dibantu oleh pembinanya. Pembinanya kan Pak Izin, teman-teman. Itu kontributor berita kita juga. Tadi Pak Izin itu salah satu kontributor berita di website kita. Tapi Man 1 Pringsewu belum pernah dapat penghargaan ya Jis? Apa sudah Jis? Belum. Nah kita baru mulai tahun ini. Ya, ini pun yang buatnya itu banyak anak jurnalistik itu. Ini Pak Izin
catat nih tantangan Ya. supaya tahun depan Ya, pada betul. saat Rakerwil biasanya itu kita Ya. umumkan Pak sebagai Amin, kontributor amin. berita Amin. terbaik. Mudah-mudahan Man 1 Pringsewu nanti Amin. juaranya ya Pak Fatul ya. Baik, terakhir Pak Fatul, dari beberapa paparan tadi sudah disebutkan ada program-program yang merupakan program unggulan dari Pak Fatul. Itu yang sudah tercapai dan yang belum tercapai, gagasan Pak Fatul untuk membangun Man 1 Pringsewu ini apa Pak? Nah, maka cikal bakal saya membuat kelas khusus itu, Ya. karena ada beberapa di benak saya yang belum tercapai. Iya, seperti apa Seperti misalnya? KSM. Oke. Yang seperti yang saya sebutkan tadi, kita masih di bawahnya Man 1 Bandar Lampung, Man IC. Nah, harapan saya ke depan yang imbang lah. Iya. Dari 6 mata pelajaran ini, oke lah minimal kita 2 atau 1 ada Iya. yang muncul ke nasional. Baik. Itu belum, selama saya di Man Pringsewu belum pernah dapat, karena baru juara 2 saja. Iya. Dan mudah-mudahan juga ya doanya ke depan ada. Dari Man 1 Man Pringsewu 1 ya Pak. Pringsewu. Tentu berbagai upaya sudah dilakukan oleh Iya, Pak Fatul, iya. termasuk bekerja sama dengan bimbingan Bimbingan belajar belajar, betul. swasta Iya. ya Pak Fatul ya. Hmm. Ada lagi nggak Pak? Pengennya apa nih di Man Pringsewu nih, ada apa lagi nih? Nah, pengen saya Man Pringsewu ini adalah, kalau letak geografi ya, Man Pringsewu ini agak unik, Bu. Iya, uniknya gimana? Uniknya adalah letaknya tidak rata. Oh. Oh, uniknya jadi begini. Mm-mm. 5 tingkat kami itu, tapi bukan tingkatnya gedung, tapi Iya. tanah. Oh, Mm-mm. tekstur tanahnya Tekstur ya Pak ya. tanahnya. Mm-mm. Harapan saya nanti ya ke depan dari pemerintah juga ya ada bantuan-bantuan Mm-mm. gedung Supaya bisa lebih bangunan, datar. ya, lebih datar. Mm. Minimal kelihatan lebih indah. Tapi secara sarana prasarana sudah memadai dong Sudah Pak. cukup, tapi belum maksimal. Iya. Iya. Sudah cukup, Baik. ada semua. Mm-mm. Alhamdulillah juga saya buat, selama saya itu buat WC saja hampir sekarang udah 12. Yang terbaru. Iya Pak Fatul ya. Mungkin tadi tekstur tanahnya itu kan Betul. akan mengganggu aktivitas siswa dalam bergerak mungkin ya Pak ya, Iya, dalam betul. kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan-kegiatan ekskul dan lain sebagainya. Oke. Harapannya nih Pak Fatul yang terakhir untuk Man Pringsewu seperti apa? Harapan saya Man 1 Pringsewu itu satu, Man kebanggaan Pringsewu, Amin. khususnya ya. Iya. Umumnya ya kebanggaan Provinsi Lampung. Provinsi Lampung. Dan harapan saya ke depan, Man Pringsewu ini adalah ada sumbangsih untuk pemerintah daerah. Oke. Karena di Pringsewu itu adalah kota pendidikan, rencananya ya, pengennya, dan kita ada sumbangsih untuk itu. Baik, Jangan baik, menjadi penonton saja. Iya, siap. Baik Pak Fatul, terima kasih waktunya. Menarik sekali perbincangan hari ini. Mudah-mudahan ke depan Man 1 Pringsewu ini akan lebih berjaya. Amin. Baik. Sahabat religi, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan Pak Fatul Bahri, Kepala Man 1 Pringsewu. Terus saksikan podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Ngupi, ngobrol seru penuh inspirasi, dan jangan lupa untuk berikan komen yang positif, like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.